Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Sehat ya, semoga kita selalu sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Untuk memulai pembelajaran hari ini, ketua kelas bisa minta tolong pimpin doanya. Sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ketua kelasnya, yang lainnya bisa matikan dulu mikrofonnya untuk kameranya tetap aktif. Ya, selama 1 semester ini pembelajarannya masih daring atau masih online. Ibu harap kalian tetap semangat walaupun belajarnya dari rumah masing-masing. Sebelum Ibu mulai pembelajaran hari ini, karena ini masuk bab baru, apakah ada yang masih ingat bab sebelumnya apa aja yang sudah kalian pelajari? Siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, Erni masih ingat? Bab 1 mengenai komunikasi bisnis. Kemudian bab 2 mengenai komunikasi bisnis dengan bahasa Inggris, dan bab 3 mengenai presentasi bisnis. Ya, terima kasih Erni sudah ingat 3 bab sebelumnya kita membahas apa aja. Karena bab ini adalah bab baru, jadi Ibu harap nanti perhatian kalian untuk menyimak pembelajaran hari ini. Baiklah, untuk minggu ini kita akan membahas mengenai barang dan jasa. Apakah di antara kalian ada yang sudah pernah mendengar pengertian atau perbedaan barang dan jasa? Iya, Aisyah? Saya, Bu. Barang adalah suatu hal yang terlihat atau berwujud seperti buku, laptop, handphone, dan lain-lain. Tetapi kalau jasa adalah sesuatu dalam bentuk pelayanan, misalnya Gojek, laundry, salon, dan lain-lain. Ya, terima kasih jawabannya Aisyah ya. Jawaban yang tepat sekali. Aisyah sudah pernah mendengar tentang pengertian dan perbedaan barang dan jasa. Yang dikatakan Aisyah benar. Jadi barang adalah segala sesuatu yang berwujud. Tadi contohnya misalnya ada buku, laptop, handphone, dan lain-lain. Tetapi jasa adalah sesuatu yang kita beli berdasarkan pelayanannya. Contohnya misalnya ada hotel, salon, laundry, ojek online, dan lain-lain. Supaya semuanya dapat memahami dengan baik penjelasan materi hari ini, sebelumnya Ibu tayangkan video singkat dulu. Video singkat untuk hari ini. Diawali dari klasifikasi produk. Berdasarkan daya tahan dan wujudnya terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah barang tidak tahan lama atau non-durable goods. Barang yang berwujud yang biasanya dikonsumsi dalam 1 atau beberapa kali penggunaan. Contohnya seperti makanan, sabun, dan lain-lain. Klasifikasi yang kedua adalah barang tahan lama atau durable goods. Barang berwujud yang biasanya tetap bertahan walaupun sudah digunakan beberapa kali. Contohnya seperti televisi, meja, dan lain-lain. Dan produk yang ketiga berupa jasa atau servis. Adalah produk yang tidak berwujud, tidak terpisahkan, dan mudah habis. Contohnya seperti jasa transportasi kereta api. Dan pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai klasifikasi barang konsumen yang dibedakan menjadi 4 golongan. Yang pertama adalah convenient goods. Produk yang sering dibeli atau produk yang memiliki frekuensi pembelian yang sering dan relatif memiliki harga yang murah. Terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah staples. Barang yang dibeli konsumen secara reguler atau rutin. Contohnya seperti beras, pasta gigi, dan lain-lain. Convenient goods yang kedua adalah impulse goods. Merupakan barang yang dibeli tanpa perencanaan terlebih dahulu ataupun usaha-usaha mencarinya. Contohnya seperti permen, coklat, dan lain-lain. Dan convenient goods yang ketiga adalah emergency goods. Adalah barang yang dibeli bila suatu kebutuhan dirasa konsumen sangat mendesak. Contohnya seperti obat-obatan, payung, dan lain-lain.
Klasifikasi barang konsumen yang kedua adalah shopping goods, produk yang dimana konsumen membutuhkan waktu untuk memperolehnya dan sedikit loyalitas terhadap merek yang akan dipilihnya. Terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah homogeneous shopping goods, barang-barang yang oleh konsumen dianggap serupa dalam hal kualitas tetapi cukup berbeda dalam harga. Contohnya seperti televisi, mesin cuci, dan lain-lain. Dan shopping goods yang kedua adalah heterogeneous shopping goods, barang-barang yang aspek karakteristik atau ciri-cirinya dianggap lebih penting oleh konsumen daripada aspek harganya. Contohnya seperti pakaian, perlengkapan rumah tangga seperti jam dinding, dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah specialty goods, produk yang membuat konsumen harus lebih dulu mencari informasi mengenai suatu produk tertentu. Contohnya seperti jam tangan Rolex, mobil sport, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah unsought goods, produk yang tidak diketahui oleh konsumen sehingga produk ini tidak memperoleh perhatian yang khusus dari konsumen. Contohnya seperti asuransi, ensiklopedia, dan lain-lain. Sekian dan terima kasih. Nah, itu tadi ada video singkat untuk memberikan pemahaman kalian singkat mengenai analisis barang dan jasa. Setelah ini adalah Ibu lanjutkan ke materi. Harap disimak baik-baik. Ibu buka dulu pemaparan materinya. Jadi untuk materi hari ini adalah komunikasi bisnis untuk kelas 10 bisnis daring dan pemasaran. Kita akan mempelajari mengenai ruang lingkup barang dan jasa seperti yang sudah tadi Ibu sampaikan di awal. Untuk tujuan pembelajarannya hari ini Ibu harap kalian mampu menganalisis ruang lingkup barang. Kemudian yang kedua adalah mampu menganalisis ruang lingkup jasa. Seperti yang disampaikan Aisyah tadi, perbedaan barang dan jasa tepat sekali. Barang adalah segala sesuatu yang terlihat atau berwujud, sedangkan jasa adalah segala sesuatu yang kita beli berdasarkan pelayanannya. Kemudian di sini ada ruang lingkup produk. Pengertian produk, ada dua pengertian produk menurut para ahli. Ada menurut Fandi Ciptono dan William J. Stanton. Produk menurut Fandi Ciptono adalah segala sesuatu yang ditawarkan oleh produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi pasar sesuai pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar. Sedangkan produk menurut William J. Stanton adalah sekumpulan atribut yang nyata dan tidak nyata yang di dalamnya tercakup warna, harga, kemasan, dan pelayanan yang diterima pembeli sebagai sesuatu yang dapat memuaskan keinginannya. Kemudian ada klasifikasi produk. Produk berdasarkan wujudnya, produk yang berwujud atau disebut tangible. Produk yang berwujud disebut juga barang. Barang disebut produk yang berwujud karena secara fisik bisa dilihat atau diraba wujudnya. Contoh barang yang ada di sekitar kalian, misalnya ada tas, kemudian ada buku, dan ada sepatu, misalnya seperti itu. Nah, tadi sudah ada klasifikasi produk berdasarkan wujudnya. Kemudian di sini ada barang dibagi menjadi beberapa jenis. Ada 4 pengelompokan barang. Yang pertama, coba sebutkan ada apa aja pengelompokan barang. Keisha bisa sebutkan apa aja pengelompokan barang, Keisha? Pertama, barang konsumsi, kedua, barang industri, ketiga, barang komplementer, keempat, barang substitusi. Ya, yang pertama ada barang konsumsi. Barang konsumsi adalah barang yang dibeli oleh seseorang dengan tujuan untuk dipakai sendiri atau oleh segenap anggota keluarga lainnya. Misalnya di sini contohnya ada makanan, minuman, kemudian ada pakaian, dan lain-lain. Yang kedua ada barang industri. Barang industri adalah barang yang dibeli untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri, tetapi diproses lebih lanjut untuk kepentingan industri. Contohnya misalnya ada bahan baku, ada seragam karyawan, ada peralatan administrasi kantor, mesin-mesin pabrik, seperti contohnya ini, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada barang komplementer. Barang komplementer disebut juga sebagai barang pelengkap, yaitu barang atau benda yang baru dapat digunakan atau dirasakan manfaatnya ketika digunakan secara bersamaan. Contohnya di sini ada handphone dan chargernya.
Barang ini dapat berfungsi ketika satu barang melengkapi barang yang lainnya. Kemudian yang keempat ada barang substitusi atau barang pengganti. Barang atau benda yang fungsinya dapat menggantikan benda lainnya. Contohnya di sini ada ballpoint dan ada pensil. Tadi kalian sudah mampu menganalisis barang. Kemudian klasifikasi produk yang kedua adalah jasa. Produk berdasarkan wujudnya. Produk yang tidak berwujud atau intangible disebut juga jasa. Bisa dibacakan pengertian jasa di sini? Aisyah, terlihat? Jasa? Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan yang diperjualbelikan dan ditawarkan perusahaan. Nah, benar sekali. Jasa adalah setiap layanan yang dibeli konsumen yang berbentuk pekerjaan yang diperjualbelikan dan ditawarkan oleh perusahaan. Nah, contohnya di sini Ibu kasih contoh ada jasa dokter dan ada jasa ojek online. Kemudian, yang selanjutnya adalah karakteristik jasa. Ada 4 karakteristik jasa. Yang pertama, ada tidak berwujud atau intangibility. Jasa mempunyai sifat yang tidak berwujud karena jasa itu tidak dapat dilihat, tidak dapat didengar, tidak dapat diraba, dan tidak dapat dicium melalui panca indera. Contohnya misalnya jasa hotel atau jasa penginapan. Ada jasa telepon, dalam jasa telekomunikasi, ada jasa pesawat, dan lain-lain. Yang kemudian adalah jasa tidak dapat dipisahkan atau inseparability. Suatu bentuk jasa tidak dapat dipisahkan dari sumbernya. Contohnya, jika kalian sakit dan pergi ke dokter, maka kalian sebagai pembeli jasa dan dokter sebagai pemberi jasa satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya ada berubah-ubah atau variability. Jasa ini sangat berubah-ubah tergantung dari siapa yang menyajikan jasa tersebut, serta kapan dan di mana jasa tersebut disajikan. Misalnya salon A akan mendapatkan pelayanan yang berbeda dibandingkan dengan salon B. Kemudian ada mudah lenyap atau perishability. Jasa adalah komoditas tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan. Misalnya, orang yang mengunjungi dokter, maka hari itu juga dia akan diperiksa oleh dokter itu. Selanjutnya ada klasifikasi produk berdasarkan daya tahannya. Ada 2. Apa aja bisa dibacakan? Nanda bisa dibacakan produk berdasarkan daya tahannya? Siapa yang bisa bacakan produk berdasarkan daya tahannya? Erni, bisa terlihat? Produk berdasarkan daya tahannya. Barang tidak tahan lama atau non-durable goods dan barang tahan lama atau durable goods. Ya, barang pertama adalah barang yang tidak tahan lama, non-durable goods. Barang yang tidak tahan lama adalah barang yang habis apabila dikonsumsi atau dipakai dalam sekali atau beberapa kali pemakaian. Contohnya misalnya makanan dan perlengkapan mandi, serta perawatan tubuh seperti sabun, sampo, pasta gigi, dan lain-lain. Selanjutnya ada barang tahan lama atau non-durable goods. Barang tahan lama atau durable goods. Barang tahan lama adalah barang yang biasanya dapat bertahan dalam pemakaian berulang kali tanpa mengurangi jumlah barang tersebut. Misalnya ada tas, sepatu, lemari, dan lain-lain. Barang itu dapat kalian gunakan berkali-kali atau disebut juga barang tahan lama. Nah, penjelasan yang selanjutnya ada atribut produk. Ada beberapa atribut produk. Jika kalian ingin membeli produk, entah itu barang atau jasa, maka ada beberapa hal yang harus kalian menjadikan pertimbangan. Yang pertama ada merek, kemasan,
Ada desain produk, ada warna produk, pemberian label, ada layanan pelengkap, jaminan atau garansi. Ibu jelaskan singkat satu persatu. Yang pertama, jika kita ingin membeli sebuah barang atau jasa, biasanya kita akan memperhatikan mereknya. Merek adalah nama, istilah, simbol, atau rancangan yang membedakan suatu barang atau suatu jasa dengan barang atau jasa lainnya. Yang kedua adalah kemasan. Pengemasan atau packaging adalah kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan atau pembuatan bungkus atau kemasan suatu produk. Nah, pentingnya kemasan adalah sebagai pelindung, kemudian sebagai daya tarik untuk identitas produk tersebut dan sebagai sumber informasi, misalnya berkaitan dengan isi, cara pemakaian, kualitas, dan lain-lain. Selanjutnya, Ibu lanjutkan adalah desain produk. Desain produk adalah rancangan jenis produk yang sesuai dengan keinginan konsumen. Kemudian ada warna produk. Warna memiliki pengaruh besar dalam suatu produk. Selain berperan sebagai pembeda produk satu dengan produk lainnya, warna juga dapat menimbulkan efek psikologis. Kemudian ada pemberian label. Label adalah penanda dari sebuah produk yang berisi keterangan tentang produk tersebut, yang berisikan misalnya ada nama produk, kemudian ada ukuran, ada aturan pakai, ada efek samping, ada petunjuk cara pemakaian, berat bersih, komposisi, tanggal kadaluarsa, nama dan alamat pembuat produk. Selanjutnya adalah layanan pelengkap. Layanan pelengkap biasanya berupa informasi, ada konsultasi, ada layanan order atau pemesanan, dan lain-lain. Nah, yang terakhir, atribut produk yang terakhir adalah jaminan atau garansi. Jaminan atau garansi adalah janji yang tidak tertulis yang merupakan kewajiban produsen atas suatu produk kepada konsumen. Ini adalah penjelasan yang terakhir adalah mengenai kualitas produk. Bisa minta tolong dibacakan dimensi kualitas barang. Siapa yang terlihat di slide-nya? Bisa minta tolong bacakan dimensi kualitas barang. Heri bisa bacakan, Heri? Dimensi kualitas barang yang pertama itu kinerja, ada fitur, keandalan, kesesuaian, daya tahan, estetika, kesan kualitas, dan pelayanan. Ya, terima kasih Heri untuk dimensi kualitas barang. Ibu jelaskan singkat. Yang pertama ada kinerja. Kinerja adalah sejauh mana produk itu dapat berfungsi sebagai fungsi utama atas produk tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan fitur. Fitur adalah karakteristik pelengkap atau fasilitas tambahan. Ada keandalan atau reliability. Adalah produk akan bekerja dengan memuaskan atau tidak memuaskan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian selanjutnya ada yang D, ada kesesuaian atau conformity. Dimensi ini meliputi kualitas barang dari segi keunggulan fisiknya dibandingkan dengan barang lainnya. Misalnya dari segi ukuran, bentuk, warna, berat, dan ciri fisik lainnya. Kemudian ada daya tahan atau durability. Durability atau daya tahan adalah berkaitan dengan umur barang atau ukuran masa pakai barang tersebut. Selanjutnya ada estetika. Dimensi ini menilai kualitas barang dari segi estetikanya atau keindahannya. Yang G ada kesan kualitas. Kesan kualitas adalah suatu persepsi konsumen terhadap merek atau terhadap reputasi perusahaannya. Yang H, pelayanan atau service ability, dimensi kualitas barang yang terakhir adalah berkaitan dengan sejauh mana konsumen mendapat jaminan perawatan dan pelayanan setelah membeli suatu produk tersebut. Kemudian dimensi kualitas produk yang lainnya ada dimensi kualitas jasa. Ini yang terakhir. Yang A ada bukti fisik atau tangibles. Bukti fisik dari jasa adalah berkaitan dengan penampilan, sarana atau prasarana fisik,
perusahaan yang terlihat, misalnya seperti fasilitas gedung, kemudian ada sarana parkir, kemudian ada perlengkapan dan peralatan yang digunakan, ada juga berkaitan dengan penampilan pegawainya. Yang B ada empati. Empati adalah perhatian yang tulus yang bersifat pribadi kepada konsumen untuk memahami konsumen tersebut. Kemudian yang C ada keandalan atau reliability adalah kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Untuk dimensi kualitas jasa yang keempat, ada daya tanggap atau responsiveness, artinya adalah pelayanan yang membantu dengan tepat, cepat kepada setiap konsumennya. Dan dimensi kualitas jasa yang terakhir ada jaminan atau assurance. Dimensi ini menyangkut kemampuan para pegawai untuk menumbuhkan rasa percaya konsumen dan pengunjung lainnya kepada perusahaan. Sampai situ dulu untuk penjelasannya. Sebelum Ibu lanjut ke penugasannya, dari pemaparan tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, Erni, silakan bertanya. Saya ingin bertanya, apa sajakah ciri-ciri barang tidak tahan lama dan barang tahan lama? Ini adalah ciri-ciri barang tahan lama dan tidak tahan lama. Sebelum Ibu menjawab pertanyaan Erni, apakah ada yang ingin menanggapi pertanyaan Erni? Saya, Bu. Ya, Nanda, bisa menanggapi. Menurut saya, ciri-ciri barang yang tidak tahan lama yaitu sering dikonsumsi, cepat habis, dan cepat dibeli ulang. Sedangkan untuk barang tahan lama yaitu barangnya tahan lama dan dapat digunakan berkali-kali. Ya, terima kasih Nanda ya. Benar sekali jawaban Anda. Ibu menambahkan sedikit untuk pertanyaan Erni tadi. Untuk barang yang tidak tahan lama, ciri-cirinya adalah barang tersebut sering dikonsumsi, cepat habis, cepat dibeli ulang, dan biasanya tersedia di berbagai tempat di mana saja. Contohnya misalnya kebutuhan rumah tangga seperti beras, gula, garam, dan lain-lain. Untuk barang-barang yang tahan lama, ciri-cirinya awet, kemudian ada tahan lama, dapat digunakan berkali-kali, dan biasanya barang tersebut ketika kita beli terdapat jaminan atau garansi atas pembelian barang tersebut. Contohnya misalnya handphone, alat elektronik, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi jawaban atas pertanyaan Erni. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada yang ingin bertanya, Ibu lanjutkan untuk penugasan hari ini. Nih, untuk penugasan hari ini, lembar kerja peserta didik LKPD yang kalian kerjakan dengan materi pokok, analisis barang dan jasa. Ibu memberi waktu kalian 30 menit, silahkan dipergunakan dengan baik. Kalian di sini bisa menuliskan kelas, kemudian nama lengkap. Lanjutkan di sini ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang bisa kalian baca untuk hari ini, kemudian tujuan pembelajarannya. Selanjutnya dilanjutkan dengan rangkuman. Ini adalah rangkuman pembelajaran untuk hari ini. Dan untuk penugasan hari ini, melalui pengamatan terhadap barang dan jasa di lingkungan sekitar, siswa dapat memilih satu jenis barang dan satu jenis jasa. Kemudian siswa dapat menganalisis dimensi kualitas barang dan jasa tersebut dan dapat memberikan kesimpulan rekomendasi barang dan jasa yang baik, serta kemudian hasilnya bisa kalian unggah pada link Google Classroom yang tersedia. Ibu memberikan waktu 30 menit, nanti jika sudah bisa dilanjutkan dengan presentasinya 2 orang. Baiklah, jika sudah selesai, apakah ada yang ingin presentasi? Saya, Bu. Ya, Hani, silahkan. Saya memilih menganalisis barang yaitu HP Oppo. Kualitas HP Oppo tersebut meliputi 1. Kinerja.
yaitu memiliki fungsi utama sebagai alat komunikasi jarak jauh. 2. Fitur, yaitu fasilitas pelengkap atau tambahan seperti menulis pesan singkat, mendengarkan musik, kamera, dan aplikasi sosial media. 3. Keandalan, yaitu produk tersebut memuaskan sampai saat ini. 4. Kesesuaian, yaitu bentuk, ukuran, warna, dan warna yang sesuai dengan perkembangan handphone terbaru. 5. Daya tahan, yaitu baik dari sisi handphone maupun baterai masih berjalan baik sampai sekarang. 6. Estetika, yaitu memiliki tingkat estetika atau keindahan yang menarik. 7. Kesan kualitas, yaitu cukup bangga menggunakan HP dengan merek ini. 8. Pelayanan, yaitu jaminan atau garansi dan bentuk-bentuk pelayanan purna jual ketika membeli HP ini. Kesimpulannya, secara keseluruhan kualitas barang dari HP Oppo tersebut sudah baik sehingga saya bisa memberikan rekomendasi kepada orang-orang sekitar untuk menggunakan HP dengan merek ini. Terima kasih atas jawaban Hani. Apakah ada satu orang lagi yang ingin menjawab dan memberikan rekomendasi? Kalau tadi Hani adalah barang, apakah ada yang mampu menyebutkan dimensi kualitas jasa? Saya, Bu. Ya, Saya, Bu. Silakan. Saya memilih usaha Gojek untuk dimensi kualitas dari jasa atau layanan Gojek tersebut yang meliputi pertama, bukti fisik yang digunakan yaitu penampilan fisik dari fasilitas seperti motor atau mobil yang digunakan dan peralatan seperti jaket, helm, dan masker. Kedua, empati atau perhatian yang tulus meliputi mendengarkan dan memberi perhatian kepada pelanggan. Ketiga, reliability atau keandalan itu kemampuan untuk melakukan pelayanan yang dijanjikan secara terpercaya dan akurat. Keempat, responsif atau daya tanggap yaitu kesediaan untuk membantu konsumen dan menyediakan jasa Gojek dengan cepat. Kelima, asuransi atau jaminan yaitu pengetahuan dan sikap yang dimiliki oleh pengemudi Gojek tersebut dan juga jaminan rasa aman dan nyaman dalam memberikan fasilitas yang digunakan. Kesimpulannya, secara keseluruhan kualitas barang dari Gojek tersebut sudah baik sehingga saya bisa merekomendasikan kepada orang-orang sekitar untuk menggunakan jasa tersebut. Ya, baiklah, itu tadi ada 2 jawaban mengenai dimensi kualitas barang dan dimensi kualitas jasa. Hani dan Keisha sudah mampu menganalisis dengan baik keseluruhan dimensi kualitas barang dan dimensi kualitas jasa. Hani dan Keisha juga telah mampu memberikan kesimpulan rekomendasi untuk menyampaikannya kepada orang-orang sekitar. Dan untuk yang lainnya, Ibu tetap tunggu jawabannya untuk diupload di Google Classroom-nya. Ya, demikianlah pembelajaran hari ini mengenai dimensi kualitas barang dan jasa. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, adakah yang bisa memberikan refleksi sedikit tentang apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, Erni, silakan. Pelajaran hari ini kita telah mempelajari mengenai analisis kualitas barang dan jasa. Kita telah mengetahui yaitu dimulai dari perbedaan barang dan jasa sampai dengan dimensi kualitas barang dan jasa. Ya, terima kasih Erni ya sudah dapat memberikan refleksi dengan baik. Jadi untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, kalian telah mampu menganalisis barang dan jasa dimulai dari pengertiannya, kemudian ada perbedaannya, dilanjutkan dengan atribut sampai dengan dimensi kualitas barang dan jasa. Kalian juga telah mampu memberikan kesimpulan rekomendasi atas barang dan jasa tersebut. Dan untuk pembelajaran berikutnya, kita akan mempelajari mengenai konsep dan karakteristik pelayanan prima. Untuk menutup pembelajaran hari ini, Ibu bisa minta tolong ketua kelasnya pimpin doa yang terlebih dahulu. Terima kasih untuk Ibu Nurul sudah memberikan pembelajaran kepada kita pada hari ini.
Semoga mendapatkan manfaat. Sebelum saya akhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih yang telah mengikuti pembelajaran hari ini. Ibu akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.